Rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang kedua atau adab dan kiat atau syarat yang kedua yang mudah-mudahan dengan kita melakukannya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencari wasilah, perantara tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perantara ini adalah sesuatu yang lumrah. Ketika kita ingin bertemu dengan pejabat tinggi, pastilah kita supaya ingin cepat bisa sampai ke pejabat tersebut, kita perlu kepada wasilah dan perantara yang bisa menghantarkan kita kepada petinggi atau pejabat tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan beberapa wasilah-wasilah dan sarana-sarana bagi seorang hamba agar dia bisa memakai sarana dan wasilah tersebut untuk menyampaikan doanya dan permohonannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wasilah perantara tersebut adalah perantara dan wasilah-wasilah yang telah disyariatkan dan telah diajarkan oleh Allah dan juga telah disyariatkan dan diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah wasilah dengan keimanan dan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana contoh bagaimana tiga orang ini terkurung dalam sebuah gua, yang mana gua tadi tujuan utama mereka ingin berteduh di dalam sebuah gua ketika hujan turun. Tapi qadarullah akhirnya pintu gua tersebut atau ada batu jatuh ke depan pintu gua tersebut sehingga tertutuplah tiga orang tadi. Maka setelah mereka berusaha untuk mendorong dan ingin keluar dari gua tersebut dengan mendorong batu besar tersebut, ternyata mereka tidak kuat. Akhirnya salah satu di antara mereka pun berkata, masing-masing dari kita hendaklah mengingat-ingat kembali apa di antara amalan-amalan yang pernah kita lakukan yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pakai amalan tadi untuk jadi wasilah dan perantara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing menyebutkan amalan-amalan yang pernah mereka lakukan yang sekiranya amalan tersebut mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi tatkala kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau memang saya pernah melakukan satu amalan yang amalan tadi menurut Engkau ikhlas saya lakukan karena Engkau ya Allah, maka mohonlah kabulkanlah doaku dengan wasilah dan perantara amalan-amalan yang aku lakukan secara ikhlas tadi. Karena kita tidak tahu amalan apa yang sekiranya ikhlas kita lakukan, hanya kita kembalikan keikhlasan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang maha mengetahui terhadap apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, wasilah yang kedua yang kita lakukan tatkala kita berdoa kepada Allah adalah dengan membaca Asmaul Husna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Sesungguhnya Allah dan kepunyaan Allah lah nama-nama yang indah, nama-nama yang agung, maka berdoalah dengan memakai. Nah, di sini disebutkan berdoalah dengan memakai nama-nama tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita tatkala kita berdoa, misalnya kita ingin diberikan kemudahan rezeki, maka kita katakan ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq urzuqni. Ya Allah yang maha memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepada diriku, berikanlah rezeki kepada diriku. Ya Tawwab, ya Tawwab, wahai yang maha menerima taubat, tubni, taubatlah atau ampunilah diriku. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha pengasih, kasihani dan sayangilah diriku. Maka kita sebut tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sembari menyebut-nyebut nama dan nama atau Asmaul Husna yang dicintai dan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasilah yang ketiga tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita memulai doa dan termasuk di akhir doa yang akan sudah kita bacakan adalah dengan kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana hadis dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Fadalah ibnu Ubaid radhiyallahu anhu bahwasanya sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa lam yahmidillah wa lam yusalli 'ala nabi. Suatu saat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada seseorang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Rasulullah SAW, dia tidak bertahmid, tidak memuji Allah dan juga tidak bersalawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ajilah hadza, sungguh orang ini terburu-buru.
Jadi dia berdoa langsung meminta kepada Allah, akhirnya didengar oleh Rasulullah. Rasul katakan, orang ini terburu-buru tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma da'ahu, kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW laki-laki yang berdoa tadi. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini dan juga kepada khalayak yang hadir di saat itu sebagai bentuk pengajaran bagi orang ini dan juga bagi para sahabat-sahabat yang hadir di saat itu? Apa kata Rasulullah SAW? Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wa tsana'i alaihi summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u bima syaa. Jikalau seseorang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mulai doanya dengan mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu berdoalah sesuka hatinya, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dia tutup doanya dengan tahmid dan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tutup dengan salawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.